Itu semua harus perlu kita pelajari. Sebab hidup ini isinya cuma pernikahan. Apa saja. Jadi kalau Anda dibikin bingung oleh berita bahwa di dalam Islam boleh poligami, sudah Anda ikut tafsir saya aja. Poligami itu artinya ada 4 macam pernikahan dan 4 wilayah pernikahan yang harus Anda tempuh. Bukan kok duwe bojo apa. Misalnya, satu Allah nikah sama makhluknya. Moralnya Allah dan makhluknya sama dengan moral bersuami istri. Satu memfasilitasi, satu mengabdi, mengasihi, setia, dan seterusnya. Itu pernikahan skala 1. Skala 2, pernikahan umat manusia dengan alam. Alam itu istrinya manusia. Kamu tidak boleh menindas alam. Kalau kamu tidak boleh menggunduli hutan seenaknya, kamu tidak boleh ngotorin sungai seenaknya. Jagai mambu, pakak no asu, asu mati, buangan kali, itu rusak kehidupan. Gitu, sudahlah ada dayok dikasih, ada tamu dikasih tikar yang ditambal sama jadah sehingga celananya kena jadah, dan tamumu itu saudara menjadi musuh, menjadi marah sama Anda karena kamu suguhi tikar yang dikasih jadah. Itu pun jagai mambu. Coba Anda punya tamu, celananya kena jadah mambu, jadi musuhmu loh. Terus mangkal loh. Tuh. Itu pun terus jagai mambu, pakakno asu loh. Coba sudah kehilangan saudara sama manusia, sekarang cari musuh baru yang namanya asu. Neng dia asu belum makan jadah. Apalagi jadah mambu. Jadi kita melakukan kesalahan kepada manusia, melakukan kesalahan kepada binatang, kemudian buangan kali akhirnya batang asu dibuang ke sungai. Kita menghancurkan lingkungan hidup. Masa ke imam saya naik umbah-umbah yang kali biar bisa nggol batang asu. Kowe ngopo to? Rene le dari ini. Ayo podo-podo konco yang nyandangi kan gitu. Ini demi ulang tahun kawin lari kami ya, 18 tahun yang lalu ya. Maka saya ngomong begini, jadi Allah sama makhluknya, manusia sama alam, pemerintah atau raja dengan rakyatnya itu nikah. Nomor 4 baru laki-laki dan perempuan, jadi 4. Masna wa sulasa wa ruba, itu maknanya jangan. Atau kita cari yang lebih intrinsik. Kalau engkau menjadi manusia, nikahkanlah 4 hal. 1, rohmu, nikah dengan hatimu, nikah dengan akal sehatmu, dengan syahwatmu. Kamu harus nikah sama syahwatmu, jangan dibiarkan dia bebas sendirian. Jadi ada pernikahan gini, Anda punya kehendak. Kalau kehendak Anda baik, itu biasanya dia dipengaruhi oleh regulasi akal pikiran. Kalau kehendak Anda buruk, berarti ada pengaruh dari bawah, dari syahwat. Semua yang sifatnya syahwat itu bersifat api. Kalau dari atas dia bersifat kayu, logam, atau air, atau udara. Di sini udaranya. Ini kalau pakai tradisi Cina dan Jawa. Anda tahu bedanya kayu sama api. Kalau hukum itu padat ya, Pak Kamal ya. Hukum padat. Kalau hukum masih ditafsirkan berarti dia masih lemah. Pra-peradilan yang satu menghasilkan A, yang satu menghasilkan minus A. Di Jakarta sama di Purwokerto itu berarti dia belum padat, masih bisa ditafsirkan. Hukum harus padat karena dia bersifat kayu atau logam. Kalau syahwat itu tidak padat kecuali pas berlaku, pas digunakan. Kamu nggak senang berarti suci kamu. Radikal dia, pas itu ya. Tetapi sifatnya syahwat ini, syahwat itu bukan hanya seks itu part of syahwat. Syahwat itu maksudnya segala energi pada manusia yang sifatnya api. Maka puncaknya adalah nar atau neraka. Yang selain itu, di garis lain, di kutub lain dia menjadi nur. Jadi ada bedanya nar sama nur. Nar itu api yang berkuasa, maka dia nar pakai alif. Kalau nur itu api yang sudah dijinakkan, ditaklukkan dan dikendalikan, maka alifnya menjadi wawu nur. Lagi
Wong Arab gak iso nafsirno ngene iki. Itu di wong Jawa sing kok malah kaya kuwi sembarang doraake. Lho beneran itu nar nur itu sama. Sama, guru alunya sama, epistemologinya sama. Kalau nar itu Anda dikuasai oleh api. Ngerti bedanya api sama logam? Gini, kalau Anda ingin misalnya menyiram Kridasono, bukan Kridasono apa? Mandala Krida, Anda butuh berapa drum air? Kan harus sekian truk kok, untuk nyiramin itu harus sekian truk, betul enggak? Atau kalau Anda bikin level di stadion Mandala Krida, kan butuh sekian truk untuk bawa kayu. Tapi kalau Anda ingin membakar, bawa apa? Gak apa-apa, ini ceklek, apa? Jadi api itu bahaya, hati-hati. Tapi jangan dibunuh api. Nah, salahnya banyak orang-orang Islam yang ahli fikih ini membunuh api. Jangan dibunuh api itu dikendalikan. Maka nikah opsinya, gitu loh. Nah, jadi menikahkan rohmu, yaitu tajallullah, Allah yang bertajalli padamu, itu merupakan satu cuatan, bukan satu bukan butir, bukan apa, tidak bisa disebut, tidak ada satuannya. Rohnya Allah menjadi rohmu. Nah, dia kemudian mengawini tiga yang lain, yaitu syahwat, kolbu, dan akal. Manajemen kolbu ini kijanya. Aslinya, gitu ya. Belum lagi kalau diterjemahkan secara sosial, kalau nanti kamu nikah, yang nikah bukan yang kamu dengan istrimu, keluargamu ikut nikah secara sosial budaya. Di dalam dirimu, kamu sebagai makhluk pribadi harus nikah dengan kamu sebagai makhluk sosial. Tidak boleh pribadi tok atau sosial tok. Berarti Anda orang Sriwijaya. Sudah ngerti persis Sriwijaya itu eranya abad berapa, tahun berapa, asal-usulnya bagaimana, siapa yang mendirikan kerajaan Sriwijaya, rajanya siapa, sudah ngerti? Nah, tolong diteliti ya. Udah ngerti lagu kebangsaan Sriwijaya? Belum ngerti? Nah coba, coba. Tapi enggak apa-apa. Wong di Indonesia sekarang itu sudah ada yang ngerti apapun. Kapan malu enggak ngerti kok. Malu malah bangga. Mestinya korupsi itu malu malah. Boleh nyolong. Kita petiti tengahnya kan gitu kan. Yo, wong kayak gini. Ada nemu dapil apa? Tetap dengan ingatan bahwa semua sampel ini sebenarnya untuk supaya mengerti pemetaan karakter agar supaya bisa diterjemahkan di wilayah hukum. Karena hukum kita ini hukum terusnya Nusantara apa adopsi dari Belanda? Adopsi dari Belanda, dan siapakah Belanda itu? Nah, itu harus Anda pertanyakan, apa hubungannya sama Zionisme misalnya? Zionisme itu lahir tahun berapa awalnya, rapat-rapatnya, dan seterusnya. Karena sudah ada kooptasi internasional kepada Nusantara sejak abad ke-13, 14. Sehingga pada 14 akhir menuju 15 itu terjadi mobilisasi besar-besaran untuk menyelamatkan harta-harta Nusantara. Anda lihat kalau dalam sejarah yang dibikin Belanda itu ada tahun kosong 1498 sampai 1502. Ini saya tidak ngomong saya benar sekali lagi, tapi pokoknya harus kita teliti ini benar-benar ini. Jadi apa yang Anda ketahui mengenai Nusantara itu kan berdasarkan musuhmu, berdasarkan informasi dari orang yang menjajah kamu. Jadi tolong sekarang belajar meragukan pengetahuan sejarah Anda. Artinya begitu. Jangan itu dijadikan kebenaran yang mutlak. Karena kita harus mencari sumber-sumber yang sebanyak mungkin. Karena sekarang Leiden juga sudah putus asa membaca buku-buku Nusantara. Nanti akan dikembalikan ke sini karena mereka bacanya nggak bisa tuntas karena ada password yang mereka nggak bisa cari. Mbak kita dulu kasih password. Password itu kode. Nah, raja itu kode dan seterusnya lah. Pokoknya saya ingin mengatakan kepada Anda, diperlukan ekstra penelitian terhadap masa silam Indonesia yang bernama Nusantara itu supaya kita tahu ke depannya bagaimana. Nah, metodologinya adalah
Anda mendengar kesenian, Anda melihat politik, Anda mempelajari hukum atau apapun dalam masyarakat, itu Anda harus punya cara berpikir yang berlaku komprehensif. Jadi misalnya kalau Anda dengar dangdut, dangdut itu karya Oma Irama dan itu inovasi, bukan Melayu, bukan rock. Dia pernikahan antara musik Melayu dengan musik rock. Sama dengan itu, kejadiannya sama dengan Sriwijaya. Anda lihat tadi Sriwijaya kan notasinya itu Jawa Pak. Do re mi fa sol. Nah, apa bunyinya apa itu, Tom? Ji mo monem jiro. Itu kalau do re mi fa sol nggak bisa bunyi gini. Coba kalau do re mi fa sol coba nih. Nggak bisa, nggak bisa. Ini pakai notasi Jawa asli. Tapi Anda lihat tadi terbangnya coba, minta terbangnya tadi. Teng, 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 teng. Nah, oke. Anda tahu itu bunyi gendang mana? Itu Serampan 12 Melayu. Jadi Sriwijaya itu pernikahan antara Jawa dengan Melayu. Itu semua harus perlu kita pelajari. Sebab hidup ini isinya cuma pernikahan. Apa saja. Jadi kalau Anda dibikin bingung oleh berita bahwa di dalam Islam boleh poligami, sudah Anda ikut tafsir saya aja. Poligami itu artinya ada 4 macam pernikahan dan 4 wilayah pernikahan yang harus Anda tempuh. Bukan kok duwe bojo apa. Misalnya satu Allah nikah sama makhluknya. Moralnya Allah dan makhluknya sama dengan moral bersuami istri. Satu memfasihati, satu mengabdi, mengasihi, setia dan seterusnya. Itu pernikahan skala 1. Skala 2, pernikahan umat manusia dengan alam. Alam itu istrinya manusia. Kamu tidak boleh menindas alam. Kalau kamu tidak boleh menggunduli hutan seenaknya, kamu tidak boleh ngotorin sungai seenaknya. Jagai mambu, bakak no asu, asu mati, buangan kali, itu rusak kehidupan. Gitu, sudahlah ada dayoh dikasih, ada tamu dikasih tikar yang ditambal sama jadah sehingga celananya kena jadah. Dan tamumu itu saudara menjadi musuh, menjadi marah sama Anda karena kamu suguhi tikar yang dikasih jadah. Itu pun jagai mampu. Coba Anda punya tamu, celananya kena jadah mampu, jadi musuhmu tuh. Wis mangkel tuh. Tuh. Itu pun terus jagai mampu, pakakno asu. Coba sudah kehilangan saudara sama manusia, sekarang cari musuh baru yang namanya asu. Dia asu belum makan jadah. Apalagi jaga mampu. Jadi kita melakukan kesalahan kepada manusia, melakukan kesalahan kepada binatang, kemudian buangan kali akhirnya batang asu dibuang ke sungai. Kita menghancurkan lingkungan hidup. Masa ke imam saya naik umbah-umbah yang kali biar bisa nggaul batang asu. Kowe ngopo to? Rene le dari ayo podo-podo konco ya nyandangi kan gitu. Itu Mas ya. Ini soal cara berpikir. Kalau kita tidak mau asyik dan nikmat di situ, ya Anda jangan bercita-cita apa-apa. Kita terusin saja. Kalau Anda meneruskan Indonesia yang seperti ini, saya memohon dengan sangat, jangan belajar jadi orang baik. Jangan belajar jadi orang jujur. Hancur kamu nanti. Jangan belajar jadi orang sportif. Anda harus curang, Anda harus kejam, Anda harus tega, Anda harus pintar ngerampok. Anda harus pintar ngikut, meskipun teman separtai, hancurkan dia. Betul enggak? Meskipun dekan, awas, terancam oleh bawahan-bawahannya untuk periode yang akan datang. Betul enggak? Di Indonesia Anda harus kejam. Jangan jadi orang baik di Indonesia, hancur kamu. Kalau jadi orang baik, harus berani kuliah kayak saya. Saya tidak terkait sama apapun saja. Gitu. Tapi kalau Anda mau jadi pejabat, Anda harus nggak usah kejam ini. Kalau nggak jadi perampok, jadi pengemis gitu.
siapkan diri. Kalau Anda syukur bisa jadi perampok, kalau nggak bisa jadi pengemis. Puncaknya karier dokter itu jadi staf menteri kan gitu. Dan untuk itu kan Anda harus ngemis-ngemis. Kalau kebetulan yang laku nanti UGM, terus nanti UI tidak pernah. Kalau di bidang hukum UI berkuasa untuk jadi ketua KY segala macam, nanti UI yang akan berkuasa. Tidak mungkin dari Unpad dari mana-mana. Nah kita harus jadi pengemis dan perampok kalau nerusin Indonesia. Atau terusin Indonesia tapi dengan watak Nusantara juga tidak masalah gitu loh. Karena orang Indonesia sekarang tidak mengerti bahwa yang ternikmat dalam hidup adalah berbuat baik dan bekerja sama. Dengan musikalitas tadi kita coba melatih pernikahan supaya Anda mengerti bahwa hidup itu nikmat. Ini demi ulang tahun kawin lari kami ya, 18 tahun yang lalu ya. Maka saya ngomong begini, jadi Allah sama makhluknya, manusia sama alam, pemerintah atau raja dengan rakyatnya itu nikah. Nomor 4 baru laki-laki dan perempuan, jadi 4 gitu. Masna wa thulatha wa ruba', itu maknanya jangan. Atau kita cari yang lebih intrinsik. Kalau engkau menjadi manusia, nikahkanlah 4 hal. 1, rohmu, nikah dengan hatimu, nikah dengan akal sehatmu, dengan syahwatmu. Kamu harus nikah sama syahwatmu, jangan dibiarkan dia bebas sendirian. Jadi ada pernikahan gini, Anda punya kehendak. Kalau kehendak Anda baik, itu biasanya dia dipengaruhi oleh regulasi akal pikiran. Kalau kehendak Anda buruk, berarti ada pengaruh dari bawah, dari syahwat. Semua yang sifatnya syahwat itu bersifat api. Kalau dari atas dia bersifat kayu, logam, atau air, atau udara. Di sini udaranya. Ini kalau pakai tradisi Cina dan Jawa. Anda tahu bedanya kayu sama api. Kalau hukum itu padat ya, Pak Kamal ya. Hukum padat. Kalau hukum masih ditafsirkan berarti dia masih lemah. Pra-peradilan yang satu menghasilkan A, yang satu menghasilkan minus A. Di Jakarta sama di Purwokerto itu berarti dia belum padat, masih bisa ditafsirkan. Hukum harus padat karena dia bersifat kayu atau logam. Kalau syahwat itu tidak padat kecuali pas berlaku, pas digunakan. Kamu nggak senang berarti suci kamu. Radikal dia, pas itu ya. Tetapi sifatnya syahwat ini, syahwat itu bukan hanya seks itu part of syahwat. Syahwat itu maksudnya segala energi pada manusia yang sifatnya api. Maka puncaknya adalah nar atau neraka. Yang selain itu, di garis lain, di kutub lain dia menjadi nur. Jadi ada bedanya nar sama nur. Nar itu api yang berkuasa, maka dia nar pakai alif. Kalau nur itu api yang sudah dijinakkan, ditaklukkan dan dikendalikan, maka alifnya menjadi wawu nur. Lagi, wong Arab gak iso nafsir ini. Itu di wong Jawa sih kok malah kaya itu sebenarnya doaan. Lo beneran itu nar nur itu sama, guru anunya sama, epistemologinya sama. Kalau nar itu Anda dikuasai oleh api. Ngerti bedanya api sama logam? Gini, kalau Anda ingin misalnya menyiram Kridosono, bukan Kridosono apa? Mandala Krida. Anda butuh berapa drum air? Kan harus sekian truk kok, untuk nyiramin itu harus sekian truk, betul enggak? Atau kalau Anda bikin level di stadion Mandala Krida, kan butuh sekian truk untuk bawa kayu. Tapi kalau Anda ingin membakar, bawa apa? Gak apa-apa. Jadi api itu bahaya, hati-hati. Tapi jangan dibunuh api. Nah salahnya banyak orang-orang Islam yang ahli fikih ini membunuh api. Jangan dibunuh api itu dikendalikan. Maka nikah opsinya, gitu loh. Nah, jadi menikahkan rohmu, yaitu tajallullah, Allah yang bertajalli padamu, itu merupakan satu cuatan, bukan butir, bukan apa, tidak bisa disebut, tidak ada satuannya. Rohnya Allah menjadi rohmu,
Nah, dia kemudian mengawini 3 yang lain, yaitu syahwat, kolbu, dan akal. Manajemen kolbu ini kita nih. Aslinya, gitu ya. Belum lagi kalau diterjemahkan secara sosial, kalau nanti kamu nikah, yang nikah bukan yang kamu dengan istrimu, keluargamu ikut nikah secara sosial budaya. Di dalam dirimu, kamu sebagai makhluk pribadi harus nikah dengan kamu sebagai makhluk sosial. Tidak boleh pribadi tok atau sosial tok. Harus kedua-duanya. Nah, ini variabelnya banyak sekali, tapi prinsip dasarnya adalah kita harus menemukan metodologi dan outline atau bagian-bagian supaya kita memahami. Gambarannya kalau saya langsung ke shortcut ke hukum, Pak, Indonesia ini tidak bisa, secara teoritis gampang beresinnya asal ada pemimpin yang memenuhi tadi. Dia adalah manusia hukum, tapi dia sudah memiliki setting yang bagus karena dia adalah juga makhluk manusia akhlak atau moral. Manusia moral tidak akan kokoh kalau dia bukan manusia takwa. Nah, jadi roh, energi, materi, gambarannya begitu. Roh itu takwanya, energinya itu akhlaknya atau moralnya, materinya itu hukumnya. Hukum harus material. Makanya kalau ada tuntutan kan materi hukum, tidak energi hukum atau roh hukum, tidak ada. Dalam pengadilan kata roh itu tidak ada kecuali terdakwanya namanya nadroh. Baru disebut roh. Gitu ya teman-teman sekalian, jelas ya. Jadi nanti akan meneliti ya Sriwijaya ya, jelas ya. Oke.